mungkin untuk mengisi ke apa pembukaan mungkin bisa Bu Tika langsung aja. Teman-teman juga sudah menunggu. Nanti kita minta izin aja. Oke, baiklah daripada kita nanti menunggu waktu lebih lama ya Bapak Ibu ya, karena masih ada keperluan yang lain. Jadi saya perwakilan mungkin dari guru-guru SMP 4, saya mohon izin Bapak Ibu untuk membuka acara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti, dapat berkumpul, meskipun di masa pandemi ini kita jadinya berkumpul hanya lewat Zoom meeting, tapi tetap semangat ya Bapak Ibu. Iya, jadi salam tak lupa pula kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Atika Devita Sari. Saya merupakan perwakilan dari Sahabat Rumah Belajar Riau tahun 2020. Apa itu Sahabat Rumah Belajar Riau dan apa itu Rumah Belajar, itu hal yang akan kita kupas tuntas hari ini Bapak Ibu. Baiklah, di sini saya tidak sendiri Bapak Ibu, ada dua tutor. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya Bu, silakan Bu dilanjut. Bu Atika. Oke, jadi Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu, di sini kita ada dua materi. Yang pertama yaitu pengenalan fitur rumah belajar dan pembelajaran inovatif menggunakan rumah belajar. Yang kedua nanti kita ada pengenalan dan pembuatan aplikasi Android dengan SAC. Lalu di akhir acara nanti akan kita adakan kuis dengan peringkat 1, 2, 3 akan mendapatkan hadiah yang menarik. Saya harap Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini sampai akhir agar kita mendapat ilmu baru bersama-sama Bapak Ibu. Di sini saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu, namun saya ingin berbagi Bapak Ibu, karena menurut saya kalau semakin dibagi ilmu itu akan semakin berkembang. Baiklah, mungkin di sini Ibu Kepala Sekolah sudah masuk. Assalamualaikum Ibu. Suaranya di unmute dulu Ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya Ibu, jadi diambil alih acaranya Ibu. Masih mute Ibu, suaranya masih di mute Ibu. Oke, mungkin kita langsung saja ya Bapak Ibu. Nanti kita dengarkan arahan dari Kepala Sekolah. Saya mulai dulu materinya. Izinkan saya untuk memberikan sedikit pemaparan materi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan perwakilan dari Sahabat Rumah Belajar Riau tahun 2020 yang berasal dari Kabupaten Kampar. Di sini Bapak Ibu, kami ingin membagi apa ilmu yang kami dapat dari pelatihan yang kami ikuti, yaitu bernama pelatihan pembatik tahun 2020. Yang terhormat Ibu Emelva SPD, izin Bu untuk memulai acaranya, dan juga yang terhormat Bapak Ibu Guru selingkungan Kabupaten Kampar, dan juga Bapak Ibu Moderator, izin untuk menyampaikan materi. Baiklah, di sini saya lanjut ke materi selanjutnya. Oke, di sini saya akan sesuai judul kita, yaitu mengenai inovasi pembelajaran. Saya di sini ingin menjelaskan dulu apa itu inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu adalah inovasi. Inovasi itu apa? Inovasi itu adalah kita mengembangkan sesuatu yang baru, di mana sesuatu yang baru ini berasal dari inspirasi, kreativitas, visi, ide, dan tentunya berasal dari inteligensi, dan untuk menghasilkan suatu solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada. Lalu kita lanjut ke pembelajaran.
dalam pembelajaran kita mengenal Bapak Ibu ada namanya materi, ada namanya model, strategi, dan juga ada sekolah dan guru dan siswa. Jadi inovasi pembelajaran itu kita menciptakan sesuatu yang baru atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam pembelajaran. Itu masalah materi, masalah model. Mungkin sekarang di masa pandemi kita tidak bisa menerapkan model-model pembelajaran seperti biasanya yang kita terapkan di sekolah pada pembelajaran tatap muka. Oke, kita lanjut. Jadi, apa itu inovasi pembelajaran? Yaitu upaya pembaruan hal-hal yang baru dan dengan sengaja diadakan untuk meningkatkan kemampuan demi pencapaian suatu target. Kita lanjut lagi. Nah, jadi kenapa sih kita perlu berinovasi, Bapak Ibu? Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang merasa bahwa pembelajaran saya ini menurut saya sudah baik, namun kenapa lagi perlu diadakan inovasi? Jadi di sini nilai penting dalam pembelajaran itu kalau kita mengadakan inovasi itu menghasilkan nilai tambah Bapak Ibu, di mana kita tahu bahwa permasalahan anak tiap generasi itu berbeda, dan juga dengan kita mengadakan inovasi dalam pembelajaran itu meningkatkan kualitas, yaitu dalam kualitas ini Bapak Ibu tidak hanya hasil namun proses dalam pembelajaran. Lalu di sini juga apa pentingnya TIK dalam inovasi pembelajaran. Jadi kan sekarang pemerintah sedang galak-galaknya untuk mengupayakan penerapan TIK dalam pembelajaran. Apa sih sebenarnya pentingnya dan apa kegunaannya? Jadi di sini kita bagi Bapak Ibu ada beberapa fase inovasi TIK dalam pembelajaran. Di sini terlihat kalau tanpa TIK, di sini ada TIK-nya, di sini ada pembelajaran biasa. Lalu di sini ada dengan TIK, berarti artinya kita menggabungkan atau sudah mulai menggunakan TIK. Lalu irisan, yang berarti kita sudah menerapkan TIK ke dalam pembelajaran. Ada integrasi, di sini terlihat Bapak Ibu, kalau dalam matematika ini kita bilangnya irisan. Nah, jadi di sini sudah semakin banyak irisannya. Dan yang terakhir itu adalah fusi TIK. Jadi ke dalam pembelajaran itu tidak bisa kita pisahkan dari TIK. Yang diharapkan pemerintah sekarang adalah kita berusaha untuk mengintegrasikan TIK terlebih dahulu agar nanti pembelajaran kita bisa menjadi fusi TIK. Lalu di sini ada ragam pemilihan inovasi pembelajaran. Kita tahu bahwa sekolah itu tidak sama kemampuannya. Hal ini berarti dengan ada sekolah yang tidak memiliki jaringan internet, ada sekolah yang memiliki kemampuan terbatas dengan jaringan internet, dan ada juga sekolah yang memiliki sambungan internet yang baik. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Untuk inovasi sekolah yang tidak memiliki jaringan internet, rumah belajar ini memiliki jawabannya Bapak Ibu. Jadi rumah belajar ini merupakan program dari pemerintah yang untuk membantu Bapak Ibu dalam menerapkan TIK ke dalam pembelajaran. Seperti apa nanti inovasi pada sekolah yang tidak memiliki jaringan internet pada slide selanjutnya. Jadi di sini ditekankan, siapkah Bapak Ibu untuk mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran? Jadi di sini Bapak Ibu pemerintah itu membuat pemerintah itu tidak hanya langsung Bapak Ibu harus segera mengintegrasikan TIK ke dalam pembelajaran. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini pemerintah membuat suatu pelatihan untuk melatih Bapak Ibu untuk berupaya untuk mengintegrasikan TIK ke dalam pembelajaran. Jadi pelatihan itu yang disebut dengan pembatik. Jadi di sini kalau kita biasanya tahu pembatik itu merupakan batik yang mungkin daster yang Bapak Ibu pakai. Nah, jadi supaya melekat, jadi pemerintah buat nama pelatihan itu adalah pembatik. Jadi apa itu pembatik? Pembatik itu merupakan singkatan dari pembelajaran berbasis TIK. Jadi pelatihan ini merupakan program peningkatan kompetensi TIK guru yang mengacu pada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK guru melalui UNESCO. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pelatihan ini di bawah Pusdatin Kemendikbud. Jadi pelatihan ini resmi ya Bapak Ibu. Lalu untuk pelatihan pembatik ini sendiri yaitu terdiri dari 4 level, yaitu level pertama literasi TIK, level kedua implementasi TIK, level ketiga kreasi TIK, dan level 4 berbagi TIK. Saya jelaskan satu-satu Bapak Ibu. Level pertama literasi TIK. Jadi karena pemerintah dan Kemendikbud paham untuk mengintegrasikan TIK itu kita perlu dasar Bapak
literasi TIK. Jadi nanti diberikan materi-materi dasar mengenai pentingnya TIK, apa itu TIK, mengenai pengenalan-pengenalan hardware, software, brandware. Jadi itu terdapat di level pertama, level literasi TIK. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pelatihan ini diadakan gratis dan bisa dilakukan secara daring. Jadi tidak perlu tatap muka Bapak Ibu. Jadi pelatihannya ini bisa Bapak Ibu dilakukan di mana saja dan Bapak Ibu bisa membaca modulnya ini ketika waktu senggang. Lalu gimana sih supaya kita lanjut ke level 2? Untuk Bapak Ibu bisa lanjut ke level 2, Bapak Ibu harus menyelesaikan ujian akhir di level 1. Jadi ujian akhirnya ini Bapak Ibu berisi tentang pertanyaan-pertanyaan seperti kita ujian sekolah. Jadi berisi pertanyaan-pertanyaan tentang modul-modul yang ada di level 1. Jadi nanti untuk bisa lanjut ke level 2, Bapak Ibu harus memperoleh nilai akhir dari ujian tersebut minimal 70. Dan setiap pelatihan ini Bapak Ibu diberikan sertifikat langsung dari Kemendikbud, yaitu senilai dengan 32 JP atau Bapak Ibu untuk bahan naik pangkat, ini kita mendapatkan nilai 1 angka kredit. Lanjut ke level 2 yaitu implementasi TIK. Jadi setelah level 1 kita diberikan dasar-dasar mengenai TIK, level 2 kita diminta Bapak Ibu untuk mencoba mengimplementasikan hasil dari modul yang telah kita bahas di level 1. Jadi di sini nanti Bapak Ibu diminta untuk mencoba membuat bagaimana implementasi TIK di sekolah Bapak Ibu. Jadi di sini nanti atau tugas akhirnya itu berupa video yang Bapak Ibu buat mengenai seperti apa implementasi TIK yang Bapak Ibu coba lakukan di sekolah. Dan tentu saja Bapak Ibu untuk bisa lanjut ke level selanjutnya, Bapak Ibu perlu melakukan ujian akhir dan prinsipnya masih sama dari level 1. Jadi level 2 ini ada modul-modul juga. Jadi nanti Bapak Ibu diberikan ujian akhir, di mana ujian ini nanti Bapak Ibu harus mencapai nilai 70 untuk bisa lulus dari level 2 dan naik ke level 3. Jadi level 3 ini kreasi TIK. Nah, kita masuk ke level 3 kreasi TIK. Apalagi sih beda, tadi sudah diimplementasikan, sekarang kita kreasikan. Jadi setiap level itu memiliki, tentu kalau kita seperti naik kelas ya Bapak Ibu, jadi pelajarannya baru dan semakin bertingkat. Jadi kreasi, kalau tadi mungkin implementasi, Bapak Ibu bisa menggunakan misalnya video pembelajaran dari orang lain ke kelas. Itu kan kita sudah mengimplementasikan TIK begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita kreasi TIK ini, kita yang membuat bagaimana menurut kita. Kan kita lebih tahu kondisi anak-anak kita seperti apa. Jadi kita yang berkreasi untuk menyesuaikan bagaimana dengan kondisi anak ya, biar tetap pembelajaran tersebut menarik dan menggunakan TIK. Jadi di sini tenang saja Bapak Ibu, nanti kita dipandu oleh duta rumah belajar, oleh teman-teman yang lain, karena pelatihan ini sangat ramai dan juga kita bisa saling sharing. Nanti ada grupnya, jadi Bapak Ibu tidak perlu merasa takut, nanti bingung bagaimana, nanti pasti ada teman yang akan selalu membantu. Lalu untuk kita lulus level 3, Bapak Ibu perlu mengikuti ujian lagi, seperti level dari 1 sampai 2. Jadi nanti ada modulnya lagi, Bapak Ibu ujian lagi, dan minimal nilai akhirnya itu adalah 70. Tapi meskipun Bapak Ibu lulus level 3, untuk Bapak Ibu naik ke level 4 itu disaring lagi Bapak Ibu. Jadi level 4 ini namanya berbagi TIK. Jadi yang lulus level 4 inilah yang nanti yang diberikan gelar sahabat rumah belajar. Jadi yang lulus level 4 ini merupakan 30 peserta terbaik atau nilai akhir ujiannya itu merupakan 30 yang tertinggi di setiap provinsi. Jadi kalau sudah sampai level 4 itu kita memiliki kebanggaan sendiri Bapak Ibu. Jadi di sini kami berharap untuk Bapak Ibu aktif atau segera mengikuti pelatihan pembatik ini, karena di Kampar khususnya itu masih sangat minim gitu yang lulus untuk level 4. Jadi diharapkan dengan sosialisasi ini membangkitkan semangat Bapak Ibu untuk ayo kita mengimplementasikan TIK supaya pembelajaran kita lebih menarik, seperti itu Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu ketahui di Kampar dari 30 peserta Riau, di Kampar itu cuma 2 orang Bapak Ibu yang lulus ke level 4 ini. Jadi kita masih kalah dari kabupaten-kabupaten lain Bapak Ibu. Sementara kita kan bisa dilihat kita itu yang paling dekat dengan ibu kota provinsi. Jadi masa kita kalah dengan daerah-daerah lain yang mungkin jaraknya tidak sedekat kita dengan ibu kota provinsi yang memiliki akses internet yang cukup baik. Ella, nggak
bagaimana cara mendaftarnya Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu bisa di website ini simpatik.belajar.kemendikbud.go.id. Saya ulangi, untuk Bapak Ibu bisa mendaftarnya ini Bapak Ibu bisa cari di Google atau ketik situsnya simpatik.belajar.kemendikbud.go.id. Lalu sebelum Bapak Ibu mendaftar, ayo kita baca dulu syarat dan ketentuannya. Yang pertama, Bapak Ibu itu merupakan guru PNS atau nanti dibuktikan dengan SK PNS dari Bapak Ibu. Yang kedua, tidak hanya guru PNS Bapak Ibu, tapi guru tetap yayasan juga diperbolehkan, guru honorer juga diperbolehkan, tenaga kependidikan diperbolehkan, asal ada SK-nya yang membuktikannya. Jadi Bapak Ibu syaratnya sudah sangat mudah, hanya menunjukkan SK Bapak Ibu yang saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki semuanya. Jadi ayo kita mengembangkan potensi kita untuk mengikuti pelatihan ini. Jadi di pelatihan ini nanti kita akan belajar mengenai suatu portal yang telah dibuat oleh Kemendikbud Bapak Ibu. Maaf saya sebut merek ya Bapak Ibu, karena ada portal-portal lain yang dimiliki swasta yang sangat gencar promosinya, seperti misalnya ruang lainnya, seperti ruang guru yang mungkin promosinya sangat gencar Bapak Ibu. Di sini sebenarnya pemerintah sudah memfasilitasi kita, yaitu yang namanya rumah belajar. Jadi rumah belajar ini memiliki slogan belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya Indonesia Maju. Jadi di sini ditekankan belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Meskipun ada anak-anak kita yang tidak memiliki jaringan internet, rumah belajar ini memiliki solusinya Bapak Ibu. Jadi di sini ada namanya rumah belajar offline, di mana rumah belajar offline ini bisa nanti sekolah kembangkan, sekolah membuat satu wadah atau satu laptop sebagai pusatnya. Jadi nanti dikembangkan dengan jaringan LAN. Jadi dengan jaringan LAN itu Bapak Ibu bisa iya Pak, iya Pak. Bisa setuju kami masuk Ibu. Oh iya, sebentar Pak. Sudah Bu, lanjut Bu. Atas nama Sari Musnadi. Sudah Bu, lanjut Bu. Sebentar ya Pak. Bu apa lanjut? Tahun yang lain juga itu Bu. Biar mau masuk. Iya Iya Pak. Bu Atika, silakan lanjut. Saya tugasnya membantu Ibu. Silakan. Oke, dibantu oleh Pak Tri ya Pak. Oke, kita lanjut saja. Jadi rumah belajar apa sih? Rumah belajar itu merupakan portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Jadi rumah belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era revolusi industri 4.0, di mana kita tahu revolusi industri ini merupakan untuk meningkatkan. Jadi begini Bapak Ibu, dalam revolusi industri ini diinginkan bahwa pengembangan artificial intelligence, pengembangan robot, dan jika kita tidak belajar untuk menggunakan TIK, bagaimana kita mempersiapkan anak didik kita untuk menghadapi yang sekarang malah sudah ada dicanangkan namanya era society 5.0, sementara kita baru akan memulai era industri 4.0. Jadi di sini sangat diharapkan Bapak Ibu untuk aktif berperan dalam mengintegrasikan TIK ke dalam pembelajaran siswa-siswa kita. Jadi terakhir kali saya membuka situsnya itu tadi malam. Jadi guru yang mendaftar itu dalam rumah belajar ini sekitar 266.045 guru Bapak Ibu. Tentu di sini masih sangat sedikit jika dengan jumlah guru yang sangat banyak di Indonesia. Sementara siswanya itu yang baru mendaftar ke portal ini hanya 640.000. Jadi di sini diharapkan dengan adanya sosialisasi ini Bapak Ibu, kita bisa menggunakan produk dalam negeri, produk yang diciptakan oleh anak bangsa, untuk memajukan perekonomian kita juga Bapak Ibu. Daripada kita memakai yang swasta, ini kita memakai produk dalam negeri yang dikembangkan oleh anak-anak kita. Di sini ada beberapa fitur dari rumah belajar. Ini fitur utamanya Bapak Ibu. Jadi di fitur rumah belajar itu terbagi dua, fitur utama dan fitur pendukung. Jadi fitur utamanya yang pertama itu sumber belajar. Jadi di sini Bapak Ibu, sumber belajar ini berisi video-video pembelajaran yang bisa Bapak Ibu unduh dalam rumah belajar
ini yang untuk pelajaran matematika dan untuk pelajaran IPA mungkin terhambat dengan adanya pandemi ini untuk kegiatan laboratorium. Jadi di sini di rumah belajar ini juga ada fitur laboratorium maya. Jadi melalui laboratorium maya ini Bapak Ibu bisa untuk melakukan praktek yang seharusnya di laboratorium bisa Bapak Ibu lakukan melalui gadget siswa kita masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke fitur pendukung. Jadi ada beberapa fitur pendukung Bapak Ibu. Yang pertamanya ini ada BSE, yang kalau BSE ini Bapak Ibu sudah sering dengar, dan juga buku-buku yang kita gunakan di sekolah itu merupakan hasil print out dari buku elektronik interaktif. Selanjutnya yaitu konten pesta budaya Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat konten-konten dari budaya-budaya di Indonesia yang mungkin kita belum tahu. Jadi di sini dibagi per daerahnya. Nanti kita coba lihat bersama ya Bapak Ibu. Ini hanya penerangan saja. Lalu yang ketiga, di sini gambarin aja. Yang ketiga, yang keempat yaitu bahasa dan sastra. Yang kelima, pengembangan profesi berkelanjutan. Jadi di sini rumah belajar ini tidak hanya untuk siswa Bapak Ibu, tapi bisa digunakan juga untuk ibu, yaitu pengembangan profesi berkelanjutan yang merupakan awal atau muara dari pelatihan pembatik ini Bapak Ibu. Dan yang terakhir, ini merupakan fitur baru dari rumah belajar, di mana di sini pemerintah menanggapi bahwa saran Bapak Ibu bahwa pembelajaran siswa-siswa itu sudah mulai bosan. Jadi di sini dibuat edugame. Jadi edugame ini terdiri dari dua kata, edu dan game. Di mana edu ini kita tahu Bapak Ibu education dan game, yang berarti kalau kita artikan itu berarti merupakan bermain sambil belajar. Oke, sekian. Sekarang kita coba untuk membuka sama-sama ya Bapak Ibu rumah belajar. Jadi Bapak Ibu bisa mengetikkan langsung saja di Google rumah belajar. Seperti ini. Ya, di sini langsung saja di sini ada yang paling atas portal rumah belajar. Itu kalau webnya itu belajar.kemendikbud.go.id. Namun kalau susah untuk menghafalnya, rasanya Bapak Ibu itu cukup dicari saja di Google rumah belajar. Jadi di sini Bapak Ibu, di sini merupakan program yang atau di sini kegiatan yang diselenggarakan kemarin tanggal 7 Oktober oleh rumah belajar. Nah, ini Bapak Ibu, baru 266.000 guru yang terdaftar dalam rumah belajar. Sementara guru di Indonesia itu sangat banyak. Di sini fiturnya yang pertama yaitu kelas maya. Pak ya, memberikan gambaran sedikit kepada Bapak Ibu. Jadi di sini kelas maya ini Bapak Ibu kita mendaftar dulu. Cara mendaftarnya itu di sini sekolah yang harus mendaftarkan dirinya terlebih dahulu. Jadi di sini ada daftar sebagai penyelenggara. Jadi kita bisa membuka kelas seperti, maaf saya harus menyebut kamera lagi, seperti Google Classroom yang Bapak Ibu gunakan. Itu yang pertama harus kita buat dulu daftar penyelenggaranya jika sekolah Bapak Ibu belum terdaftar. Artinya belum pernah membuat akun di rumah belajar ini. Di sini mungkin bagian tenaga pendidikan yang akan membuat atau yang menghandle dari akun dari daftar penyelenggara ini bisa diisi. Yang hanya diperlukan itu nama sekolah, deskripsi sekolah, password yang akan digunakan, IPSN sekolah, alamat email. Ini yang bisa Bapak Ibu lihat seperti ini. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengklik daftar. Setelah sekolah Bapak Ibu terdaftar, baru nanti Bapak Ibu guru bisa mendaftar. Dan membuat kelas. Nah, ini harus Bapak Ibu isi. Nah, di sini kan ada sekolah penyelenggara Bapak Ibu. Jadi, supaya sekolah penyelenggara kita masuk, makanya itu disuruh kita untuk mendaftarkan sekolah kita terlebih dahulu. Setelah Bapak Ibu berhasil membuat kelas dari daftar guru ini, baru kita mempersilahkan siswa untuk mendaftar. Perlu Bapak Ibu ketahui, ini kan ada tugas kepala sekolah itu mensupervisi Bapak Ibu. Jadi dengan menggunakan rumah belajar ini, jadi kepala sekolah itu bisa memantau kelas Bapak Ibu. Jadi melalui kelas itu kepala sekolah bisa tahu, oh ibu ini masuk hari ini, memberikan tugas, memberikan video pembelajaran. Jadi di sini kepala sekolahnya bisa
tidak hanya dari pelaporan yang Bapak Ibu berikan, namun bisa melihat langsung juga apa kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan di kelas melalui rumah belajar ini. Selanjutnya kita coba sumber belajar. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam sumber belajar ini berisi konten-konten nih, seperti ini Bapak Ibu, ada video-video terbaru yang di sini tentunya bisa Bapak Ibu download jika Bapak Ibu telah membuat akun seperti yang tadi akun guru tadi. Jadi intinya kita daftarkan sekolahnya, lalu kita sebagai guru membuat akun, jadi kita bisa memanfaatkan semua hal yang di dalam portal rumah belajar ini. Kalau Bapak Ibu tidak membuat akun, kelemahannya hanya Bapak Ibu tidak bisa mengunduh. Seperti ini videonya, Bapak Ibu hanya tidak bisa mengunduh, tapi Bapak Ibu masih bisa membuka dan membagikan linknya. Namun untuk mendapatkan videonya itu tidak bisa. Itu hanya kelemahan jika Bapak Ibu tidak mendaftar sebagai anggota. Selanjutnya ini bank soal. Ini yang lagi booming Bapak Ibu, karena di sini kita coba satu ya. Misalnya di sini kita ambil evaluasi umum. Di sini ada contoh-contoh yang telah diupload oleh Bapak Ibu guru sekolah lain. Di sini ada namanya, bisa kita lihat. Oke, di sini ada waktu juga Bapak Ibu. Jadi di sini nih, jadi di sini kita lihat ada 5 soal. Jadi di sini ada pilihannya. Ini mungkin kena jaringan saya. Nah, jadi ada yang bisa kita pencet. Nanti juga ada di akhir Bapak Ibu dan siswa kita bisa mengetahui skor yang diperoleh. Kita lanjut lagi. Saya menjelaskan secara singkat saja ya Bapak Ibu karena keterbatasan waktu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lebih mengeksplor, coba-coba mencari tahu sendiri, atau bisa menghubungi saya atau Pak Tri nanti untuk keterangan lebih lanjut. Selanjutnya ada laboratorium maya. Di sini seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita ada kegiatan yang memerlukan laboratorium seperti pembelajaran IPA dan matematika. Karena kebetulan di sini saya guru matematika, saya akan mencontohkan untuk penerapan dalam laboratorium maya di bidang matematika ini, materi kelas 9 yaitu grafik persamaan kuadrat. Jadi di sini Bapak Ibu ada bahan referensinya, bahan teori, bahan LKS, dan runutan maya. Hal ini bisa Bapak Ibu lakukan jika kembali lagi sudah terdaftar. Namun jika Bapak Ibu belum terdaftar sebagai anggota, kita bisa juga mengaksesnya. Jadi seperti ini. Jadi Bapak Ibu, kita misalnya untuk mengetahui apa sih pengaruh A terhadap pengaruh A ini terhadap grafik persamaan kuadrat. Misalnya kalau A-nya positif, seperti ini gambarnya. Kalau dia negatif, jadi langsung seperti ini Bapak Ibu. Nah, juga ada di sini dijelaskan diskriminannya, bahwa nilai diskriminannya itu negatif. Berarti kalau nilai diskriminannya negatif, tidak memiliki nilai aplikasi yang real. Di sini juga ada titik kosongnya. Jadi ini sangat membantu memvisualisasikan pembelajaran. Selanjutnya kita kembali dulu. Kita kembali lagi. Kita masuk ke fitur pendukungnya. Jadi untuk mencari fitur pendukungnya, Bapak Ibu harus mengklik selengkapnya seperti yang tadi saya lakukan. Di sini ada fitur budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan profesian berkelanjutan, dan edugame. Di sini kita coba lihat satu-satu ya Bapak Ibu. Apa itu kita budaya, seperti ini, seperti yang saya bilang tadi. Jadi di sini petanya berwarna kuning Bapak Ibu. Ini kita dimanfaatkan untuk pembelajaran ilmu sosial. Jadi jika kita ingin mengetahui apa sih kebudayaan Aceh, kita tinggal mengklik daerah Aceh. Nah, jadi di sini ada apa kebudayaan-kebudayaan di Aceh, seperti ini ada mengenai rencong dan sekilas budaya Aceh. Atau Bapak Ibu bisa memilih di sini per pulau. Misalnya di sini ada Pulau Sumatera, berarti di Pulau Sumatera ada beberapa provinsi. Misalnya di Riau, pasti kebudayaan Riau. Ada di sini ada pilihan bangunan sejarah seluruhnya, semuanya misalnya gitu. Di sini ada salah satunya Muara Takus. Jadi di sini Bapak Ibu bisa juga menambahkan konten agar di sini lebih banyak konten-konten yang bisa diakses atau memperkenalkan budaya-budaya kita
kita atau guru-guru se-Indonesia. Selanjutnya kita coba lagi lihat selengkapnya. Mungkin kalau untuk sekolah elektronik Bapak Ibu sudah mengerti atau sudah sering menggunakan. Kita coba lagi wahana jelajah angkasa. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa melihat nih, di sini kita bisa melihat ini langsung sumbernya dari satelit Bapak Ibu. Jadi gambarnya betul-betul real. Di sini misalnya kita ingin melihat bumi, dan kalau kita untuk menzoomnya kita tinggal memperbesarnya menggunakan mouse, kan ada yang bisa diputar itu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita untuk memperbesarnya tinggal menggunakan mouse saja seperti ini. Kalau misalnya globe kan kita hanya bisa memutarnya itu secara seperti ini. Nah, jadi kalau kita menggunakan yang wahana jelajah angkasa ini, kita bebas mau mutarnya seperti apa, mau melihatnya bagaimana. Kita bisa lebih memvisualkan kepada anak-anak kita. Di sini tidak hanya bumi, namun di sini contohnya kita lihat planet-planet. Ya, di sini ada planet. Terus bisa juga di sini kita lihat yang solar system, apa-apa aja. Di sini ada matahari. Di sini ada Merkurius. Jadi dia nanti akan sendiri Bapak Ibu. Bisa kita lihat. Dan seterusnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lebih mengeksplornya lagi. Selanjutnya di sini ada karya bahasa dan sastra. Ini berisi karya-karya tulis seperti puisi yang bisa Bapak Ibu berikan kepada siswa. Jadi untuk meningkatkan literasi anak-anak kita. Nah, selanjutnya yaitu program yang saya bilang tadi, bahwa di sini tidak hanya untuk siswa Bapak Ibu, tidak hanya untuk meningkatkan kompetensi siswa, namun di sini juga ada pengembangan profesi berkelanjutan yang digunakan untuk mengembangkan potensi Bapak Ibu. Jadi di sini langsung terhubung dengan web simpatik yang saya bilang tadi, yang merupakan pelatihan pembatik yang saya ikuti sekarang. Jadi hal yang pertama, Bapak Ibu daftar dulu. Daftarnya nanti ada pilihan pekerjaan, ada sebagai guru atau sebagai non guru. Setelah daftar, nanti Bapak Ibu masuk. Saya menggunakan email saya. Kita coba lihat apa-apa saja yang ada dalam pelatihan ini. Coba masuk. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, jadi di sini kita bisa lihat pelatihan, ada temukan pelatihan terbaru, pelatihan saya, rekomendasi pelatihan, dan sertifikat saya. Kalau di sini, kalau Bapak Ibu ingin memfokuskan untuk pelatihan pengembangan TIK, jadi Bapak Ibu bisa langsung mengklik Pembatik 2020. Jadi di sini jelaskan apa itu pembatik, manfaat mengikuti pembatik, dan tahapan-tahapan pembatiknya yang lebih jelas Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lebih apa sih sebenarnya pembatik itu, dan apa sih keuntungan untuk mengikuti pembatik itu. Jadi nanti untuk mendaftarnya untuk level 1, kita kan harus daftar dari level 1 dulu ya Bapak Ibu. Nah, di sini nanti ada beberapa gelombang yang bisa Bapak Ibu pilih di sini. Namun di sini perlu ditekankan keaktifan Bapak Ibu untuk membuka web simpatik ini, karena kan tidak hanya Bapak Ibu yang ingin untuk mengembangkan TIK-nya, namun begitu banyak guru di Indonesia yang masih sangat semangat untuk mengembangkan potensinya. Bisa dilihat Bapak Ibu, ini kuotanya sudah terpenuhi, sampai bawah kuotanya sudah terpenuhi. Jadi nanti kemungkinan besar di awal tahun pelatihan ini akan dibuka lagi. Jadi kepada Bapak Ibu mohon dicatat kalendernya supaya tidak ketinggalan, karena per gelombang itu hanya kapasitasnya 1.500 peserta. Kemarin itu dibuka sampai dengan 30 gelombang Bapak Ibu. Tapi dimohon untuk tetap aktif melihat web simpatik ini. Oke, lanjut dari simpatik kita balik lagi ke rumah belajar tadi. Oke, kita balik rumah belajar, kita lihat fitur yang terakhir. Fitur yang terakhir itu bernama EduGame. Nah, ini betul-betul baru kemarin saya terapkan kepada anak didik saya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di sekolah saya, yaitu di SMPN 1 Atap 026 Padang Musuh,
memiliki akses internet yang sangat terbatas, Bapak Ibu. Jadi kami menggunakan model pembelajaran blended learning yang namanya. Jadi model pembelajaran blended learning ini merupakan penggabungan antara pemberian tugas dan juga tatap maya. Mungkin Bapak Ibu yang sering menggunakan model pembelajaran ini, namun namanya saja yang mungkin belum familiar. Jadi di sini ada beberapa permainan yang bisa Bapak Ibu lakukan. Di sini kembali lagi karena saya merupakan guru matematika, saya mencoba mencontohkan yaitu pembelajaran menggunakan game dari matematika. Di sini perlu diketahui Bapak Ibu, untuk mengikuti atau memainkan game ini Bapak Ibu tidak perlu mendaftar, Bapak Ibu tidak perlu login seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi di sini contohnya Bapak Ibu bisa mengklik play untuk bermain. Sini ada levelnya. Materi ini merupakan materi relasi dan fungsi. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat luas dari. Jadi hubungannya itu luas dari apa? Kita lihat di sini. Oh, ini ada rumusnya. Berarti kita harus mencari bangun yang sesuai seperti ini. Kalau ini kan berarti dia tidak sesuai Bapak Ibu. Jadi tidak muncul, dia lagi tertutup lagi kartunya. Kita coba yang lain lagi. Oh, masih tidak sesuai. Jadi nanti anak-anak menurut pengalaman saya kemarin Bapak Ibu sangat tertarik karena di sini ada juga waktunya. Jadi waktunya 1 menit. Jadi mereka merasa sangat-sangat tertantang dan ngomong, "Bu, waktunya Bu. Jadi saya harus belajar lagi Bu, ulang lagi. Harus cari tahu lagi apa itu rumus dari luas ini Bu, volume ini." Jadi relasi itu hubungan berarti ya Bu. Jadi mereka secara tidak langsung menyimpulkan sendiri dari game yang kita berikan. Jadi tinggal hanya guru yang mengarahkan mengenai pembelajaran ini. Dan juga di sini selain dari rumah belajar, Pusdakin ini Bapak Ibu juga memiliki beberapa program, yaitu di sini radio edukasi, M-edukasi, ada TV edukasi yang bisa Bapak Ibu lihat di TVRI setiap harinya. Untuk jadwalnya bisa Bapak Ibu lihat di Instagram Belajar Kemendikbud. Dan juga ada suara edukasi, e-modul, dan banyak hal yang bisa Bapak Ibu peroleh hanya dengan satu situs, yaitu Rumah Belajar, belajar.kemendikbud.go.id. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator Bapak Ibu, kepada Bu Emelka mungkin, atau yang mewakili sebagai moderator. Kak Putri, suaranya Kak belum. Izin Bu Atika, mohon izin absennya mohon dibuka karena teman-teman guru pada japri absennya belum bisa diisi karena ada permintaan, karena teman-teman mau ngisi absen. Atau mungkin kita langsung saja ya Pak ke materi kedua sepertinya. Oke, nanti ya. Putri, Sudah, kita mulai. masih belum Kak? Putri, kita tengok. Kita lihat. Suaranya masih belum. SF Putri ya. Iya, Sudah terbuka. Bu Putri sudah terbuka. Co-host Bu Putri dipersilakan. Oke. Oke.
Oke, mantap. Baik, terima kasih kepada Bu Atika dan Bu Tasari atas pemaparan materinya. Kita masuk ke pemateri kedua. Kepada Bapak Tri, kami persilakan untuk memaparkan materi tentang SAK ya Bapak ya. Iya. Alhamdulillah ini para guru kemarin sudah diminta untuk mendownload software yang sudah Bapak berikan. Oke. Kepada Bapak kami persilakan. Iya, izin Bu. Makasih Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Rekan-rekan guru hebat seluruh Indonesia, karena saya melihat ada beberapa dari daerah lain di dalam grup. Jadi sifatnya umum ya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP 4 Tambang telah memfasilitasi ini dan mengajak rekan-rekan kita untuk belajar bersama di pagi ini yang waktunya sangat pendek sekali. Saya menyadari Bapak Ibu, ini kondisi kita belajar online juga tidak bisa terlalu lama, ya. Jadi langsung saja Bapak Ibu kami share screen. Izinkan. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya, Bu Tika. Sudah Pak, Sudah. Saya coba mengulang kembali. Saya tidak tampilkan slideshow-nya. Bapak Ibu, kami sahabat rumah belajar di Kampar khususnya itu ada 2 orang. Saya berharap Bapak-bapak guru SMP yang hadir sekarang dan seluruh peserta, tahun depan kita ikut sama-sama yuk, supaya Kampar ini pesertanya luar biasa banyak begitu. Saya yakin Bapak Ibu mampu. Level 1 itu sangat sederhana yang seperti disampaikan oleh Bu Tika tadi. Perkenalkan ya, nama saya Tri Gusema Putra, saya tempat tugas di SMK Negeri 13 Kota Kampar. Nomor HP WA saya 0811769523. Boleh silakan berdiskusi kita tentang rumah belajar. Ya, tentang apa saja, tentang perkembangan TIK, boleh silakan. Mungkin Bapak Ibu mungkin merasa belum puas dengan kegiatan hari ini, kami siap ya Bu Tika ya. Siap untuk berbagi kepada seluruh guru kita khususnya di Kampar di seluruh Indonesia. Jadi pesan moralnya, ayo Bapak Ibu kan punya handphone nih, coba paling tidak hari ini Bapak Ibu bisa mendownload ya, ya. Jadi mungkin saya hanya menambahkan ya, supaya Bapak Ibu bisa mendownload di Play Store-nya, ya, di Play Store-nya. Ya, saya yakin Bapak Ibu nanti Bapak Ibu boleh saja dengan dengan webnya, boleh seperti yang diajarkan Bu Tika tadi. Tapi kalau handphone kita sudah luar biasa canggih, kita pasang saja. Jadi kita mudah, tinggal klik, nanti kita dapat itu. Bisa saja nanti Bapak Ibu bergabung di Facebook. Karena di Facebook itu Bapak Ibu mungkin berteman dengan kami, itu kami sedang gencar-gencarnya memasifkan rumah belajar ini supaya digunakan di Indonesia ya, karena ini gratis, kuotanya juga gratis ya. Kita menggunakan kuota yang diberikan oleh Kemdikbud ya. Silakan, nanti banyak sekali informasi-informasi terbaru terkini tentang perkembangan rumah belajar, tentang pembelajaran. Bapak Ibu lihat videonya juga ya, video di YouTube. Di situ banyak ilmu yang kami dapatkan dengan Bu Atika, dengan sahabat rumah belajar yang lain. Ya, jadi terus ada di Instagram. Ini kami juga dengan Bu Tika sering juga main nih di Instagram. Saya juga sering lihat-lihat di Instagram, tuh banyak ilmu di sana juga. Jadi anak-anak kita Bapak Ibu umumnya sekarang menggunakan Instagram. Jadi otomatis kita juga mengikuti perkembangan zaman. Minimal kita tahu nih apa-apa saja yang ada informasi pembelajaran di Instagram. Silakan Bapak Ibu dicoba nanti ya. Ini
akan kami share nanti materi ini di blog saya, mungkin di blognya Bu Atika. Silakan nanti di-download. Kemarin juga saya mengupload ya Bu Tika ya. Silakan siapa saja boleh menggunakan mensosialisasikan ini ke anak-anak di rumah kita. Ini yang penting untuk kita, bukan saja hanya untuk guru. Sebagai pesan moralnya kami sampaikan bahwasanya berilah ini ke anak-anak kita supaya dia tahu rupanya ada nih Kemdikbud memberikan sarana portal rumah belajar untuk anak-anak kita. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, saya akan paparkan tentang satu lagi adalah bagaimana membuat aplikasi Android dengan waktu yang cukup pendek sekali. Ya. Tapi akan saya jelaskan tahap-tahapannya saja Bapak Ibu. Ya, nanti kita praktikkan sebentar. Ya, mudah-mudahan dengan rekaman ini Bu Tika juga merekam, saya juga merekam, nanti kami akan share ini di media-media sosial kami. Aplikasi Android seperti yang disampaikan Bu Atika tadi, itu aplikasi yang dibuat oleh para duta rumah belajar, para sahabat rumah belajar, itu adalah aplikasi Android. Ya, dia berbasis HTML5. Jadi nanti SAK ini adalah aplikasi yang direkom oleh sahabat rumah belajar, oleh Kemdikbud. Kemarin juga kami mengikuti di grup-grup ya, di grup-grup pembelajar duta rumah belajar dan rekan-rekan sahabat rumah belajar lainnya. Ini pada sibuk mempelajari hal baru, yaitu bagaimana guru-guru ini membuat aplikasi Android. Ya, nanti pelan-pelan saja Bapak Ibu, ini hampir mirip dengan aplikasi PowerPoint. Ya, jadi pelan-pelan kita mempelajarinya. Saya yakin nanti Bapak Ibu akan menghasilkan suatu karya yang baik pastinya. Seperti yang ditunjukkan Bu Tika tadi yang berbasis web, itu seperti permainan game apa tadi Bu Tika matematikanya? Iya, game. Jadi pesan ke kita semua, kita nanti paling tidak berinovasi membuat game yang lain. Ya, itu pesan moral yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kalau tadi mungkin menggunakan, sekarang inovasi dari sahabat rumah belajar lainnya adalah bagaimana kita berkreasi, berinovasi, dan hari ini kita berbagi untuk rekan-rekan semuanya. Next ya. Alhamdulillah kami dengan Bu Tika itu CSRB Riau 2020, tapi alhamdulillah juga saya SRB tahun lalu dengan sekolah SMK di Kesehatan Pariwisata. Bapak Ibu bisa lihat di layar saya. Nanti ini juga akan saya share dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa download aplikasi produk yang saya gunakan. Ini hasil belajar dengan sahabat-sahabat rumah belajar lainnya, dengan DRB lainnya. Ini yang saya buatkan, ini adalah animasi saja. Ada aplikasinya, nanti Bapak Ibu coba. Misalkan sistem tata surya, di dalamnya nanti ada planet, ada video, ada latihan. Kalau ini tidak bisa dimainkan ya, ini hanya bisa digunakan di handphonenya. Ini juga ini saya belajar di Semolek dan banyak lagi pembelajaran-pembelajaran lainnya. Ya, Bapak Ibu silakan nanti berkoordinasi dengan kami siap ya berbagi dengan Bapak Ibu. Ya, mumpung kami ini adalah sahabat-sahabat rumah belajar yang memang diamanahkan untuk terus berbagi kepada Bapak Ibu semuanya. Seperti ini ada game juga saya buatkan. Cuman ini gamenya berbasis di handphone. Jadi Bapak Ibu, kita berharap dengan pertemuan kita kali ini membuka wacana kita bahwasannya di rumah belajar itu banyak hal yang kita dapatkan. Ya, contohnya kami dari tahun 2019 sampai 2020 ini selain media-media pembelajaran berbasis video, alhamdulillah ini perkembangan terbaru yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Pembuatan aplikasi Android ini kita harus punya persiapan Bapak Ibu. Contohnya misalkan laptop ya, dimulai dari handphonenya, jaringan internet dan aplikasi yang digunakan. Jadi aplikasi yang kita gunakan hari ini ya cukup besar juga Bapak Ibu. Bu Tika sudah mendownload? Belum Pak.
Setelah di-download, ya. Besar Pak kemarin kemudian Iya, misalkan di jaringan sekolah pakai wifi di sekolah mungkin bisa digunakan cukup besar. Makanya sebelum hari H saya sudah sampaikan ke grup. Ya mungkin saya bisa juga dimasukkan ke grup Bapak Ibu. Mungkin saya bisa diskusi di sana. Jadi sarana kita belajar bukan hanya di video conference seperti ini, bisa di grup-grup. Ya kami juga banyak sekali memiliki grup yang setiap hari grup-grup tersebut berbagi dan terus berbagi. Persiapan yang kedua adalah aset. Bapak Ibu sudah saya kasih semua asetnya, sarana-sarana pembelajarannya. Jadi nanti saya menunjukkan caranya saja. Berikutnya adalah aset sound, ya, suara, biasa seperti itu, ada gambar pendukung. Sederhana yang saya buatkan, install aplikasi, pengenalan aplikasi, publish nanti ke dalam bentuk, ada 3 komponen yaitu APK, exe, dan HTML5. HTML5 inilah yang digunakan di rumah belajar sekarang. Jadi Bu Tika tadi kan sudah lihat kan tuh EduGame ya Bu Tika. Ya, itu merupakan produk-produk hasil belajar DRB yang mungkin kami ikut di dalamnya belajar. Itu adalah bagaimana membuat produk-produk berbasis HTML5. Di sumber belajar juga ada ya Bu Tika ya. Itu kita melihat pembelajaran berbasis video, berbasis web. Nanti kita lihat itu ya hasilnya. Next ya Bapak Ibu, saya tidak panjang ini ya. Nanti Bapak Ibu ini, nanti saya kasih nih link ini juga sudah ada di grup, mungkin di Bapak Ibu. Lumayan besar nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu downloadnya sekarang itu lumayan lama juga ya. Ini softwarenya. Software ini trial 30 hari. Ya, nanti bisa diinstal lagi, diinstal kembali. Tapi kalau lebih lanjut lagi, nanti pelajarilah dulu Bapak Ibu. Setelah pelajari, nanti ada kendala-kendala, nanti insya Allah kami akan bantu Bapak Ibu untuk menyelesaikannya. Ini kami gunakan 30 hari dan bisa kita perpanjang kembali nanti insya Allah. Tadi pagi saya dapat telepon juga, Pak kodenya seperti apa? Masukkan email saja, karena memang kalau pakai kode itu adalah berbayar. Bapak Ibu silakan kalau mau, kemarin kami dari Papua juga iuran ya, sesama guru itu untuk membeli software seperti ini. Tapi tidak usah lah Bapak Ibu, kita coba dulu ya, manfaatnya pasti luar biasa. Nanti Bapak Ibu seperti membuat PowerPoint ya, nanti saya akan ajarkan. Persiapan aset, Bapak Ibu nanti silakan asetnya seperti ini, ketik ya linknya. Ya, 02 aset EAC SRB3 misalkan, itu saya simpan dan Bapak Ibu silahkan gunakan untuk pembelajaran di awal. Silakan, ini aset gambar, ini kalau gambarnya belum saya edit, ini sudah saya klik langsung menuju alamatnya. Ya, jadi Bapak Ibu untuk gambar-gambar Bapak Ibu bisa cari ya di Google Image. Nanti Bapak Ibu cuman pesan-pesan kami ada nanti di Prepik ya. Kalau pengalaman kami, sorry Bapak Ibu terbuka ya, saya buka itu ternyata terbuka ke apa namanya aplikasi ini ya. Oke. Ini suara saja Bapak Ibu ya. Jadi aset-aset suara lain yang mungkin ada pesan dari rumah belajar oleh Kemendikbud, kita harus memakai aset-aset yang tidak ada, yang ada copyrightnya ya, nggak boleh kita menggunakan aplikasi bajakan. Itu perlu kami sampaikan supaya hasil produk kita diakui oleh pihak Kemdikbud dan rumah belajar. Oke. Pesan kami mungkin berbagi untuk negeri, sahabat-sahabat semua, untuk sahabat rumah belajar, ya sahabat rumah belajar Provinsi Riau dan sahabat-sahabat kami untuk terus berbagi dan sharing. Insya Allah kami terus semangat untuk belajar dan berbagi. Mungkin nanti saya akan terus berbagi di rekan-rekan semuanya. Silakan kontak kami ya, dengan Bu Atika boleh, dengan saya boleh. Silakan dengan kontak kami, silakan kunjungi, silakan ya. Telegram boleh, WA boleh ya. Nah, ini kalau yang 085271629875 ini untuk kontak telepon ya.
Mungkin itu penjelasan saya akan memberikan contoh ya, langsung aplikasinya ya. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti ada hasil rekaman ini, saya coba jelaskan sekilas ya. Saya menggunakan aplikasi Smart Application Creator. Bapak Ibu nanti bisa coba atau sambil mendengarkan saya. Ini alternatif kalau aplikasinya sudah lewat dari 30 hari. Jadi saya menggunakannya tanggal 6 bulan 6 2020. Maka saya menggunakannya bisa kembali, yaitu dengan cara nanti Cracklog Manager. Tapi kalau Bapak Ibu tidak perlu ya, tinggal menginstal. Bapak Ibu jalan aplikasinya, seperti kita tunggu ya prosesnya. Sebentar saja saya menggunakannya ya, tahap demi tahap, sama betul seperti di PowerPoint. Ya, kita tunggu Bapak Ibu. Ya, karena menjalankan aplikasi di suatu video conference sepertinya agak lambat. Ya, ini salah satu kendalanya memang kita rasakan. Nah, seperti ini ya, aplikasinya terbuka, berjalan. Saya ingin lihatkan Bapak Ibu, ini sama betul ya, hampir mirip betul dengan aplikasi PowerPoint. Kita tunggu ya, sabar kita menunggu. Ini aplikasi yang kita gunakan adalah gratis untuk 30 hari insyaallah. Ya, ini kita tunggu. Bapak Ibu setelah download, coba diinstal. Nanti kalau pada waktu pendaftaran awal, ini kan 30 hari trial ya Bapak Ibu. Ini ada kalimatnya nih, ya activate ya misalkan. Seperti ini, emailnya apa gitu. Beri aja Bapak Ibu, misalkan ya email saya mau free trial saja ya. Jadi tidak usah pakai kode-kode ya, karena kalau pakai kode kita bajakan juga ya. Ini contohnya ya Bapak Ibu, saya aktifasi ya. Sorry ya, kita aktifasi tadi lupa DPS karena terhubung ke internet. Aplikasi ini sebenarnya tidak terhubung ke internet ya. Ini kendalanya nanti nih. Kalau saya matikan internet ya, kendalanya di sana nanti. Ini kendala kita karena saya terhubung ke internet. Jadi ini bisa berbasis offline. Ya, Bapak Ibu. Saya mau menunjukkan ininya, ternyata tidak bisa ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya harus mematikan internetnya. Ya. Sayang sekali ya Bapak Ibu. Mungkin sambil nunggu Bu Tika, mungkin ada pertanyaan sambil menunggu aplikasinya terbuka. Silakan Bapak Ibu. Kita buka pertanyaannya Bapak Ibu. Iya, silakan. Tadi ada penjelasan saya yang terlalu cepat karena materi saya banyak, namun keterbatasan waktu saya Pak ya. Iya. Jadi, Bapak Ibu bisa mungkin memberikan pertanyaan di kolom komentar Bapak Ibu. Nanti saya bacakan atau nanti Bapak Ibu bisa langsung menyampaikan pertanyaannya kepada kami berdua. Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan bisa di kolom komentar sambil menunggu aplikasinya terbuka. Ini kendalanya karena memang saya terhubung ke internet. Ya, jadi saya tidak bisa, harus ada produknya ya. Ini berbasis offline. Kan menggunakan aplikasi ini lebih baik offline ya Pak ya? Iya, baiknya offline. Karena memang nggak mungkin kan secara online terus kita menggunakannya. Ini karena saya terhubung online, jadi terbaca oleh sistem bahwasannya
saya harus mendaftarkannya secara online. Jadi sebenarnya ini aplikasi secara offline, tapi karena saya lagi webinar, saya kan terhubung. Kalau saya matikan internetnya, nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini contoh ya yang saya sudah sistem tata surya enable to open ya, atau ini tidak bisa ya. Silakan Bapak Ibu boleh tanya langsung, dipersilakan. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Olsi Lawati. Sertifikat yang didapat nanti setelah selesai keempat tahapan atau per satu tahapan, Bu? Oke, izin menjawab ya Bapak Ibu. Iya. Di sini nanti kalau misalnya Bapak Ibu lolos dari level 1, berarti nilai ujian akhir Bapak Ibu sudah lebih dari 70, Bapak Ibu langsung dapat sertifikat. Jadi per tahapannya Bapak, tidak per tahapannya Ibu. Jadi tidak hanya setelah level 4 baru dapat sertifikat, tidak. Jadi per tahapannya. Jadi level 1 nanti dapat sertifikat, lanjut level 2, kalau lulus level 2 nanti dapat sertifikat lagi. Ini Pak ada pertanyaan dari Bapak Zulbadri. Izin bertanya tentang aplikasi SAC, apakah perbedaan penggunaan produk dalam format EXE dan HTML5? Ini mungkin Pak Tri yang bisa menjawabnya Pak ya. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu. Ini karena saya terhubung internet ya, saya udah terbuka nih. Aplikasi ini Bapak Ibu, itu perbedaannya, misalkan ini output nih, itu bisa ya aktif, ya harus diaktifkan kanan. Ini harus bisa dengan Android. Bahkan sekarang sudah iOS nih Bapak Ibu. Saya dapat perkembangan terbaru, ini bisa iOS juga. Yang kemarin itu Android, itu berbasis APK. Bapak Ibu kita sering gunakan Android ya. Nah, juga bisa nanti setelah selesai bisa dipublish iOS ya, berbasis iOS. Nah, kalau exe walaupun kita tidak menginstalnya, kita bisa menggunakannya Bapak Ibu. Seperti ini exe ini ya. Jadi aplikasinya ini bisa berjalan tanpa diinstal kalau sudah jadi ya Bapak Ibu. Kalau HTML5 ini berbasis web. Yang terkini itu adalah HTML5. Jadi di rumah belajar, para sahabat rumah belajar ke depan insyaallah mungkin dengan duta rumah belajar dan mungkin sahabat-sahabat lainnya itu mungkin akan dapat jatah untuk belajar ini Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa memproduksi pembelajaran kita itu dengan menghasilkan suatu produk HTML5. Nah, seperti itu Bu bedanya. Jadi berbeda ini ya, ada iOS, ada Android, ada exe dan ada HTML5. Masing-masing punya fungsi yang berbeda tapi produknya sama. Itu Bu Datika. Oke, baik. Terima kasih Pak Tri jawabannya. Ini juga ada satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Iya. Di sini saya dulu pernah mendaftar di rumah belajar tapi tidak bisa masuk, mungkin karena sekolah saya belum terdaftar atau bagaimana. Jadi apakah sekolah harus daftar dulu baru kita bisa daftar program rumah belajar? Oke, saya coba jawab ya Bu. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu tidak bisa masuk rumah belajar, ini mungkin yang untuk login, mungkin ada beberapa faktor, yaitu mungkin pertama faktor jaringan dan faktor bandwidth dari rumah belajarnya Bapak Ibu. Jadi kemungkinan serentak Bapak Ibu dengan guru-guru lain yang banyak mungkin dari Indonesia serentak loginnya jadi gagal. Jadi ada beberapa faktor. Jadi kalau sekolah terdaftar atau tidak, kalau yang sekolahnya itu terdaftar itu hanya untuk kelas maya. Jadi kelas maya itu kan awalnya tadi dikatakan bahwa untuk bisa membuka kelas maya sekolahnya harus terdaftar dahulu, baru nanti gurunya daftar. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ingin membuat akun yang tidak ada kaitannya nanti dengan kelas maya bisa, tapi membuka rumah belajar tanpa akun juga bisa Bapak Ibu. Jadi karena siswa-siswa saya kebanyakan karena keterbatasan internet, mereka sulit untuk membuat akun. Jadi mereka hanya bisa melihat videonya, memainkan gamenya tanpa bisa mengunduh. Jadi kelebihan kita untuk membuat akun itu bisa mengunduhnya saja dan bisa menjalankan kelas maya. Jadi mungkin begitu Ibu. Mungkin permasalahan Ibu kemarin itu karena jaringan internet mungkin lagi SN tadi 1497. Oke,
Saya lanjut Bu Tika. Kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut ya. Saya sampaikan ada. Kita lanjut ya. Ada Pak, tapi lanjut aja dulu. Nah, kita mulai aja Bapak Ibu. Saya tidak bisa menggunakan, tapi saya akan mempreview karena saya perlu aktivasi karena terhubung internet ya. Sebenarnya jaringan ini harus saya matikan internetnya ya Bapak Ibu. Media pembelajaran ini ya seperti ini, seperti di PowerPoint, Bapak Ibu bisa memasukkan teks di sini. Ya, bisa memasukkan teks. Ya, bisa dimasukkan ke dalam ini. Ya, seperti ini, ya. Ini contoh ya Bapak Ibu, misalkan rumah. Ya, ini supaya tahu sedikit ya, rumah belajar. Ya, seperti itu, seperti biasa. Nanti Bapak Ibu bisa edit tulisannya ya, rata tengah, bold, misalkan jenis hurufnya apa gitu ya. Misalkan ya ini sederhana saja Bapak Ibu ya, bisa dibesarkan. Setelah itu bagaimana? Ini kan warnanya putih, bisa kita rubah warnanya menjadi misalkan warna hitam misalkan, atau putih di sini apa latarnya boleh, atau warna tulisannya menjadi putih misalkan ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa berkreasi ya, seperti ini, bisa ditarik ke tengah ya, bisa ditarik seperti ini. Nah, itu teks. Jadi ada teks, ada gambar, misalkan saya masukkan gambar misalkan. Jadi sama betul dengan PowerPoint ya Bapak Ibu. Bisa gambar, bisa multiple, bisa dicoba ya. Namanya belajar ya Bapak Ibu. Ini intronya nih di awal. Kita masukkan image ya, sedikit paham bahasa Inggrisnya. Misalkan aset latihannya ada gambar. Bapak Ibu bisa memasukkan gambar ini misalkan. Ya, seperti ini. Seperti itu ya. Bapak Ibu siapkan gambarnya. Asetnya sudah ada di internet. Ya, sudah saya berikan. Ya, seperti ini. Misalkan ada lagi nih mau masukkan gambar rumah belajar misalkan. Ya, seperti apa ya? DRB saya ambil ini, DRB 2020 ada logo ya, logo rumah belajar misalkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya taruh di atas nih. Oh, ini salah nih ya Bapak Ibu. Seperti ini saya cut. Ini saya masukkan rumah belajar seperti itu. Jadi memang kalau kita mau membuat suatu media tentang rumah belajar, kita harus masukkan ini. Nah, ada gambar, ada teks Bapak Ibu, bisa diatur, klik kanan, bisa diatur ini. Align horizontal center misalkan. Jadi betul-betul di tengah. Ini halaman apanya ya, interviewnya. Nanti kita bisa preview Bapak Ibu. Ya, bisa kita preview. Kita preview seperti ini. Ya, tampak bagus. Nanti masuk ke menu awalnya. Ya, menu awalnya. Jadi untuk membuat menu seperti ini ya sama seperti di PowerPoint biasa. Kita bisa fix ya. Nah, seperti ini. Nah, kita misalkan contohkan nih. Oh, kita mau masukkan gambar di sini misalkan image. Kita udah siapkan misalkan di aset kita Bapak Ibu ya, sudah kita siapkan di aset kita. Jadi Bapak Ibu sebenarnya sudah mudah ya, tinggal memasukkan aset-aset kita ke dalamnya gitu. Ini gambar nih, gambar apa di situ Bu? Ada teks kitanya. Ya, ini udah kita siapkan, misalkan ada ini sistem tata surya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Sistem tata surya. Terus ada latarnya Pak. Nah, kita masukkan latarnya. Caranya gimana? Ya, kita klik backgroundnya, kita masukkan ya extrude-nya, gambarnya. Ini gambar backgroundnya. Nah, kan sama ya Bapak Ibu. Nah, kalau udah misalkan sudah cocok ini, nah, tombol apa lagi? Misalkan ini ya Bapak Ibu, saya sudah ada. Oh, ada nama. Kita masukin namanya. Ya, teksnya gitu. Kita masukin teksnya, kita tulis nama kita misalkan. Biasa ya Bapak Ibu masukkan teks. Ya, kita ketik nama kita misalkan. Ini sederhana ya Bapak Ibu, saya tunjukkan dulu. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba.
Saya yakin banyak guru-guru muda, guru hebat di sini. Kita bisa diskusi nanti di grup mungkin, karena ini faktor waktu ya. Nah, ini bisa kita klik, bisa kita klik kanan saja, kita blok, di sini muncul, kita buat hurufnya besar, ya, kita rata tengah, bold misalkan seperti itu. Kalau ini T-nya warna putih ya, sepertinya kalau, ya. Nah, seperti ini ya, misalkan contohnya seperti ini. Ini tarik garis seperti ini. Ya, kita tidak sempurna ya, kita harus latihan. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Kurang lebih seperti ini. Kita ada gambar, ada teks. Nah, ini untuk halaman apa? Halaman judul. Jadi pesan kami, selain tadi asetnya sudah dikumpulkan, Bapak Ibu harus punya planning di menu judul. Setelah menu judul, kita menu utama. Ya, menu utama ini Bapak Ibu tinggal masukkan ini gambar-gambarnya. Tinggal lagi Bapak Ibu bagaimana memformulakan mindsetnya. Ini menu planet, hubungannya ke planet. Jadi misalkan ini Bapak Ibu, saya buat contohnya ya, saya animasinya, interaksinya kita berikan touch-nya gitu ya, kita berikan touch-nya kemana, ke objeknya kemana ya. Objek yang ditekan itu adalah yang mana? Planetnya ya, planetnya ini ya, planet. Saya klik kemana dia, sama ya kayak di PowerPoint. Ini kita klik sweep pack-nya kemana ya, sweep pack-nya ke halaman ini ya, tidak dapat karena harus online ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti klik link yang planet ini ke menu planet ya, ke menu planet. Nanti kalau planetnya ini bagaimana, kita preview ya. Ini kalau saya klik, seperti itu ya. Jadi sangat saya matikan suaranya ini ya. Jadi kalau klik planet ya, kalau saya klik planet, misalkan seperti di wahana tadi, saya klik ini misalkan, maka ini adalah penjelasan tentang planet Merkurius ya. Bapak Ibu misalkan klik yang ini, apa nih, penasaran nih anak-anak. Nah ya, planet Jupiter. Yang ini apa nih Pak? Ini adalah planet Saturnus. Besar harapan saya dengan dasar ini Bapak Ibu bisa nanti berdiskusi di dalam grup kita untuk bisa membuat aplikasi ini dalam rangka Bapak Ibu meningkatkan kompetensi TIK dan bisa mengembangkan inovasi-inovasi pembelajaran berbasis TIK. Ini video, ini juga ada latihan. Saya bisa hanya review ya Bapak Ibu. Nanti ada gambar, ada teksnya ya. Ini mana planet Saturnus. Nah, kalau benar nilainya 10. Kalau mana ini Venus memiliki nama lainnya, ini misalkan bintang malam. Tidak benar, bumi. Jadi skornya kayak buat hanya 30. Jadi yang benar hanya 30. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada latihan, ada planet, ada video. Ini dasarnya dulu Bapak Ibu kembangkan seperti ini ya. Ini tampilannya ada 19 slide ya, sederhana seperti ini, ada 19 slide. Jadi pola kita, mindset kita, peta konsepnya dulu. Planet hubungannya ke menu. Setelah menu nanti hubungannya lagi nanti ke masing-masing slide-slide berikutnya. Hampir sama kalau di PowerPoint itu adalah link ya, hyperlink gitu. Misalkan ini contoh ya Bapak Ibu. Nah, ini hubungannya kemana nih kalau disentuh gitu. Kalau disentuh ini hubungannya kira-kira kemana ya? Saya klik itu adalah klik objek ya, klik objek gitu namanya. Ini, maka dia hubungannya kemana? Maka akan slide ke matahari gitu. Kalau hubungannya ini ke matahari. Kalau yang ini bagaimana ini? Yang kecil ini Merkurius. Maka nanti saya tekan itu, saya klik itu, maka objek yang tadi itu adalah ke Merkurius gitu. Ke Merkurius. Misalkan ini saya tekan nih, maka nanti dia akan ke Merkurius. Maka saya cari ya Bapak Ibu, ini karena waktu ya Bapak Ibu, bukan kita tidak
mengajarkan secara pelan-pelan, tapi waktu kita cari ini ya Merkurius di Merkurius. Ya tadi saya sampaikan ini karena terhubung internet. Nah seperti ini submit misalkan. Ya terhubung ke Merkurius. Maka kalau kita preview nih ya. Nah, seperti itu gambaran aplikasi Android yang kita gunakan. Jadi Bapak Ibu bisa mengembangkan ini. Yang paling sederhana Ibu saya contohkan misalkan, ini tidak saya lakukan perubahan ya. Saya lakukan ya seperti itu dulu lah Bu Tika, karena waktu juga sudah jam 10 ya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa saya jelaskan kembali. Secara umum seperti itu. Bu Tika. Oke, terima kasih Pak. Iya, Ya, iya. coba kita panggil Bu Putrinya dulu ya Pak ya. Assalamualaikum Bu Putri. Oke, baik Pak Tri, terima kasih atas pemaparan materinya. Bu Kepsek nih sepertinya dia uji dia zoom buka nih di belakang. Beliau lagi kuliah. Luar biasa Ibu. Tadi belum, iya, kenapa tadi belum ada kata sambutan dari Ibu kan Bu Putri, karena tadi keterbatasan sinyal juga kayaknya ya Bu. Iya. Ini kebanyakan kami di sekolah ini hanya pakai hotspot sendiri. Wifi sekolah nggak bisa diandalkan ternyata. Ini banyak pertanyaan nih Bu Putri. Terima kasih. Iya Bu Putri, ini ada beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan ini apakah perlu saya jawab? Bapak jawab Pak. Iya. Ini ada nih, menurut Bapak apa kelebihan kita membuat media pembelajaran melalui aplikasi DISAK dengan PowerPoint? Kurang lebih hampir sama Bapak Ibu. Kemampuan kita di mana yang lebih? Misalkan Bapak Ibu di PowerPoint lebih senang. Ya PowerPoint itu nanti aplikasinya bisa dengan eSpring ya. Jadi berbeda aplikasi saja, boleh-boleh saja Bapak Ibu, tidak ada hal yang ini saya. Tapi kalau saya pribadi dua-duanya saya pakai Pak. Mana yang menurut saya yang lebih mudah. Terus ada pertanyaan lagi, Bu Putri juga ini ya. Nanti insya Allah saya buatkan Bu tutorialnya. Tutorialnya saya buatkan, karena ini tadi saya pikir langsung praktek bisa, ternyata harus terhubung internet. Ya seperti itu Bu Putri. Silakan Bu. Memang kalau untuk kami, kalau tidak ada tutorialnya Pak, susah nih. Paham Bu, paham. Saya tadi mau memberikan langsung latihan sederhana. Kami tunggu ya Pak. Insya Allah. Tutorialnya. Insya Allah Bu. Ya silakan Bapak Ibu, silakan. Baik, nah sekarang saya kembalikan ke moderator awal. Berarti sudah selesai ya Bapak Ibu. Silakan Ibu Erna Roza ambil alih. Oke, terima kasih Bu Putri. Dengan berakhirnya penyajian materi yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Tri Kusuma Putra MPD, makasih Pak. Sama-sama Bu, sama-sama. Maka usai pula rangkaian acara pelatihan daring dari Pembatik Kemdikbud yang kita laksanakan hari ini, Sabtu tanggal 10 Oktober 2020. Kepada Bapak dan Ibu narasumber, kami ucapkan terima kasih banyak yang telah sudi berbagi ilmu kepada kami. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua peserta dalam menjalankan tugas tempatnya masing-masing. Ada sedikit Pak puisi, ada sedikit pantun. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri, lain waktu kita jumpa lagi. Oh ya, mantap. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, ini ada sedikit kuis karena kita sudah mengakhiri acara, jadi ada sedikit kuis untuk kita mereview kembali materinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan buka situs Quizizz. Mungkin Bapak Ibu sudah akrab dengan Quizizz. Nanti kita coba sama-sama ikuti kuisnya. Baru mau dibuat latihannya deh. Tentang materi pembatik Kak, untuk mencari 3 pemenang tadi gitu.
Oke, untuk rewardnya. Dapat hadiah ya. Dapat hadiah ya Pak ya. Oke, bisa dilihat Bapak Ibu kodenya. Kalau tutornya nggak boleh ikut ya Bu. Quizzes, buka quizzesnya. Oke, nah sekarang yuk kita buka sama-sama ya, kita buka ya Bapak Ibu. Ini terpaksa teriak orang ini ya, Kak. Ya, biar banyak ilmu baru ya Kak ya. Seperti apa ini dulu ya. Luar biasa ya Bu. Luar biasa Ya, guru-guru kita. Bapak Ibu, nih sekarang buka Google Chrome-nya. Buka Google Chrome masing-masing. Ayo, buka Google Chrome masing-masing. Kemudian ketik quizzes. Pun mana pun aku tak tahu pun. Aduh. Bu Atika maaf, linknya bisa dikirimkan ke chat gak Bu ya? Link quizesnya Bu. Iya. Iya, biar kita mudah tinggal masuk aja. Ya, Tinggal klik aja gitu ya Bu ya. linknya tolong. Oke, iya betul. Link quiznya aja deh. Iya benar. Oke, sudah. Oke, tuh. Linknya Bapak Ibu udah di apa? Kirimkan di sana. Tinggal Kita klik lihat aja. sama-sama. Kita lihat sama-sama nanti ya Bapak Ibu siapa yang juaranya. Aduh, internetnya mulai lagi. Aduh, no ya Rahman. Ya. Hadir ya pun. Tak mau dia login. Itu linknya udah dikirim kan? Madu penyakit. Witri, orang udah mau pulang dia baru ikutan. Hai. Oke, coba dikirim lagi Bu. Oke. Sudah Bu? Sudah Bapak Ibu? Di chat. Di chat. Ibu Witri bisa gabung. Oke, ditunggu dulu ya Pak. Nanti kita tunggu dulu teman-temannya, baru nanti kita langsung mulai gamenya. Kalau sudah ada 15 orang atau berapa kita baru mulai. Sabar. Kan gabung pun. Koneksinya hilang timbul. Apa lagi? Ditekan gabung. Iya Ibu, ditekan gabung. Ya, kita gabung. Aku nak ngeroti kok dah. Coba. Oke. Sudah Bapak Ibu, kita mulai lagi. Kemudian masuk sebuah game Bu. Iya Ibu. Masuk ke game. Bukan nomornya. Masuk sebuah game. Masuk sebuah game oke. Terus. Ya, Nomor dia dah. Kak. Silakan aku tunggu kode game yang valid. Nah, mana kode gamenya mana? 490714. 90714. Tidak mau kita. Ini. Kan
Kan tadi Bu sudah bilang masuk dulu ke kuisis. Ayo Bapak Ibu perhatikan ya. Kodenya saya kode. Ada Bu. Ada Bu. 314. Lihat aja Masuk ke sini. 4. Kau langsung aja klik link itu lah. Kakak kodenya tuh nomor masukan le bara sampai bara 4907114 Ibu. 4907114. Oke. Iya, oke. Masuk sebentar. Udah mulai. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Mulai. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Saya masukkan namanya. Salah satu titik utama dalam portal rumah belajar adalah tarian bahasa Indonesia. Ayo semangat, semangat Bapak Ibu. Semangat, semangat. Siapa yang juara nih? Ayo ulang lagi ya. Ayo lanjut, lanjut. Lihat di sini nih. Ya ulang lagi nih, ulang lagi ya. Yuk, mana bisa aja. Ini tadi kemana? Nah, ini masuk sini. Sign up kakak dulu. Ini ulang lagi. Selesaikan Bapak Ibu, semangat. Kamil. Selesaikan. Bisa ikut saya nih, tidak? Nih, ayo ya, tunggu dulu. Udah. Lagi. Ayo, siapa yang juara satu? Nah, sign up dulu berapa? Ibu Jul Padri nih, ayo semangat Bu. Ayo siapa lagi nih? Bikin email. Ayo Bapak Ibu. Udah. Sini aja langsung, Bu. Sign in dulu. Sign in dulu buat sama. Koneksi apa ini? Pakai wifi. Oh, salah kodok. Tuh, 4907114. Bening kakak. Bisa ikut. Dah, 4907114. Dah, masuk. Belum. Amun masuk. Oh, Bang Sarlap bodok mah Bang Sarlap remote ku dah. Enggak mau masuk. Nah, jago kira lebih ya mau masuknya tadi. Sabar, dia lagi proses. Kuisnya nak masuk ya. Apa coba masuk aja, nak masuk aja. Bella, apa coba masuk aja, Bella. Bersih Bella. Belum juga lagi. Ada? Oh. Enggak? Awak guru apa murid?
Nggak selesai Bu Tika. Belum Pak, masih ada 9 lagi yang belum selesai. Kita tunggu dulu Pak. Ya, tuh mobil kosong 114. Nah, ini apa lagi nih? Masukkan kodenya tuh 490. 714. Pemasok kodenya gimana? Anda mau masukkan kok? Wala dahil.